Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Umi Fitria dari Program Studi Farmasi, mata kuliah Pancasila kelas C dengan NIM 0806 1182025001. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwasannya tantangan pendidikan Pancasila dibedakan menjadi dua macam. Ada tantangan internal dan ada tantangan eksternal. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedua tantangan tersebut, let's check it out. Tantangan pendidikan Pancasila yang pertama yakni tantangan internal. Tantangan internal adalah tantangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila di dalam kelas. Contoh tantangan internal antara lain yaitu 1. Pembelajaran pendidikan Pancasila hanya berorientasi pada pencapaian target kurikulum, serta interaksi instruksionalnya masih satu arah. 2. Proses pembelajaran pendidikan Pancasila masih berpusat pada mengajar daripada belajar, menyebabkan mata kuliah ini kurang diminati oleh mahasiswa. Yang ketiga, proses pembelajaran pendidikan Pancasila masih menggunakan budaya hafalan. Yang keempat, kurangnya sumber daya manusia atau dosen yang mampu membahas materi mata kuliah Pancasila dalam hubungannya dengan program studi yang dipilih oleh mahasiswa. Dan yang kelima adalah pimpinan perguruan tinggi yang menganggap bahwasannya pendidikan Pancasila itu tidak perlu karena tidak berhubungan dengan ekonomi atau produk oriented yang selama ini dikaitkan dengan penelitian yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Tantangan selanjutnya yakni tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah tantangan yang dipengaruhi oleh faktor lain dari berbagai aspek kehidupan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola pikir warga negara, seperti 1. Globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, tak terkecuali aspek ideologi. Saat ini era globalisasi dan teknologi telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan manusia. Bagi bangsa Indonesia, hal ini merupakan suatu tantangan karena ternyata globalisasi itu tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga membawa pengaruh negatif. Nah, berikut adalah beberapa pengaruh negatif daripada globalisasi itu sendiri, yaitu 1. Dapat mengubah mindset atau pola pikir warga negara agar mau dikuasai oleh negara lain. Yang kedua, adanya upaya-upaya untuk menyelewengkan Pancasila. Dan ketiga, yang paling parah adalah adanya upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain melalui perang pemikiran. Nah, ketiga pengaruh negatif dari globalisasi tersebut akan sangat mudah masuk ke Indonesia apabila warga negara termasuk kita mahasiswa kurang memahami pendidikan Pancasila dengan baik. Nah, hal ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua untuk selalu semangat dalam mempelajari Pancasila. Tantangan eksternal yang kedua adalah kehidupan elit politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai etika berbangsa. Kurangnya keteladanan elit politik bangsa serta dipertontonkannya konflik antar lembaga menjadi contoh tidak baik dalam kehidupan berbangsa. Nilai-nilai musyawarah, toleransi terhadap sesama, dan nilai-nilai lainnya seakan tidak lagi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan sebagai acuan normatif tidak dijadikan sebagai norma etik dalam menyelesaikan masalah. Tantangan eksternal yang ketiga adalah kurangnya ketaatan dan kesadaran moral untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa. Untuk memperoleh ketaatan dan kesadaran moral, setiap warga negara harus memiliki pengetahuan yang benar mengenai Pancasila, baik pada aspek nilainya maupun pada aspek praksisnya. Memiliki pengetahuan terhadap Pancasila saja belum cukup, akan tetapi harus mampu meresapi, menghayati, dan pada akhirnya mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Dan pada akhirnya menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa sangatlah perlu dilakukan. Dalam kehidupan berbangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara haruslah menjadikan Pancasila sebagai sumber dalam bersikap dan berperilaku. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.